Rotasi besar-besaran Inzaghi hampir saja bawa kekalahan bagi Inter. Lalu bagaimana rotasi tersebut menggunduli pertahanan dan serangan Inter? Dan apa yang harus dilakukan agar hal ini tidak terjadi lagi? Temukan semua jawabannya di video ini. Smith masih gunakan formasi 4-2-3-1. Dalam komposisi pemain hanya satu perubahan yang dilakukan. Tankstead kembali main sebagai target man membangku cadangkan Musa. Selebihnya komposisi normal dipertahankan. Yang patut diingat adalah posisi Aurnes, Morato, dan Mario karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Inzaghi tetap gunakan formasi 3-5-2, tapi pilihan pemain dirombak banyak. Tercatat terdapat 7 pemain inti yang diganti di luar pemain yang cedera. Audero kini mengisi posisi penjaga gawang. Aslani, Fratesi, dan Klaassen mengisi lini tengah. Sementara di depan Sanchez diduetkan dengan Arnautovic. Bisa dikatakan Inzaghi menurunkan tim cadangan di laga ini. Yang patut diingat adalah posisi Bisek dan Aslani karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Benfica sendiri menyerang dengan cara yang cukup konvensional. Mereka menempatkan sayapnya agak ke tengah sementara sisi lapangan disisir oleh dua fullback yang maju. Pada cuplikan ini di kiri Mario ada di depan tengah dan Morato di depan sisi. Sementara di sisi kanan Di Maria di depan kanan dan Aurnes di depan sisi. Ini berbeda dengan beberapa tim sekarang yang justru menempatkan pemain sayapnya untuk terus melebar. Lalu apa persoalan pertahanan Inter di laga ini? Jawabannya adalah diri mereka sendiri. Itu sangat tampak di gol kedua dan ketiga. Di gol kedua, blunder Aslani menjadi awal gol tersebut. Ia menguasai bola dan berniat menggiring bola ke tengah. Tapi kecohannya terbaca lawan dan bola pun direbut. Maka bola dibawa ke dalam kotak penalti dan crossing dilakukan. Sebenarnya Bisek bisa halau crossing tersebut tapi halauannya malah terarah ke lawan sehingga bola terpantul ke Mario. Ia pun mampu mengonversinya menjadi gol. Lalu di gol ketiga Aslani kembali berkontribusi. Harusnya ia adalah pemain yang mengawal Silva dalam situasi ini. Tapi ia tak menyadari Silva merangsak ke depan sehingga Silva bisa menerima bola dengan leluasa. Silva pun mengumpankan bola ke dalam kotak penalti. Sialnya Acerbi terkecoh dengan tipuan Tankstead dan crossing pun dilakukan ke tengah kotak penalti. Gol ketiga Mario pun tercipta. Namun masalah Inter di laga ini tak hanya terdapat pada pertahanan tapi juga pada serangan. Beda dengan Sociedad atau Salzburg, Benfica tidak lakukan high block. Mereka tak lakukan pressing saat Inter memulai build up di belakang. Itu membuat kiper atau back bisa leluasa untuk menerima atau membawa bola di pertahanan. Pressing pun baru dilakukan saat gelandang atau wingback menerima bola. Seperti saat Darmian menerima umpan berikut. Ia langsung dipressing oleh fullback lawan. Tapi ini pun terjadi saat bola sudah di tengah lapangan bukan di pertahanan sendiri. Bandingkan saat lawan Juventus. Saat tekanan pada wingback dilakukan di pertahanan. Jadi Inter sebenarnya cukup leluasa untuk lakukan build up perlahan dari belakang. Bahkan sistem pertahanan Benfica cukup menguntungkan Inter. Hadapi permainan melebar Inter, Smith tetap gunakan 4 back. Lalu satu dari fullback akan mempressing wingback sehingga hanya tersisa 3 back di belakang. Akibatnya muncul ruang kosong yang lebar di pertahanan. Ruang kosong ini harusnya bisa dimanfaatkan sebagai jalan masuk ke pertahanan lawan. Misalnya Fratesi dan Bisek lakukan kombinasi lalu memberikan umpan ke depan sisi. Selanjutnya Arnautovic lari ke sisi tersebut, maka serangan berbahaya bisa terjadi. Pola ini bukan hal yang baru tapi yang biasanya Inter lakukan. Seperti saat lawan Juventus di mana Dumfries dan Barella lakukan hal tersebut. Kombinasi mereka hasilkan umpan ke ruang kosong di sisi lapangan. Tapi kini kombinasi Darmian, Bisek, dan Fratesi tak mampu melakukannya. Kedua, dengan ruang kosong di sisi lapangan, switch ball bisa dilakukan. Aslani bisa menerima bola lalu memutar dan alihkan bola ke sisi kiri di mana Augusto memiliki ruang yang luas untuk menerima bola.
Hal ini pun kembali bukan pola baru tapi justru yang biasanya Inter lakukan. Calhanoglu atau Barella biasanya mengalihkan bola ke sisi lain untuk memanfaatkan lebar lapangan. Misalnya pada cuplikan ini, Calhanoglu menerima bola lalu memutar dan alihkan bola ke Di Marco di sisi kiri. Tapi kini Aslani atau Fratesi tak mampu lakukan itu. Kalaupun itu dilakukan, beberapa kali pengalihan bola dilakukan pemain lain dan tidak akurat. Seperti saat Sanchez main lebih dalam tapi umpan panjangnya ke sisi lain malah keluar. Ini juga rutin dilakukan Lautaro atau Thuram tapi umpan mereka lebih baik. Nah, itulah dua garis besar mengapa serangan Inter mandek di laga ini. Faktor minor lainnya adalah banyak umpan pendek terpotong dan timing passing yang tidak tepat. Sebab bila ingin menyalahkan pressing Benfica, justru mereka tak lakukan pressing yang intens seperti Sociedad atau Salzburg. Maka tak heran build-up serangan yang mandek ini membuat Inter baru bisa mengurung Benfica di menit 39. Padahal mereka sudah tertinggal 2 gol di menit 13. Lalu apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Pilihan Inzaghi mengistirahatkan 7 pemain inti di laga UCL yang masih penting sangatlah ekstrim. Bahkan secara serempak ia membangku cadangkan semua tulang punggung tim seperti Sommer, Calhanoglu, Barella, dan Lautaro. Padahal para pengganti mereka belum mampu menunjukkan kemampuan untuk menggantikan mereka. Untuk mengupas seberapa ekstrim pilihan ini, mari kita bandingkan dengan yang dilakukan Tuchel di Munchen. Sebelum lawan Copenhagen, mereka sudah dipastikan lolos babak selanjutnya sebagai pemuncak klasmen. Sehingga laga ini pun tak berpengaruh apapun dalam posisi klasmen. Tapi lihat susunan pemain yang dipasang. Tuchel masih memainkan sejumlah tulang punggung tim seperti Neuer, Kimmich, dan Ken. Sebab ia sadar sejumlah pemain inti tersebut harus tetap dipasang agar tim tetap main seperti biasa. Nah, bandingkan dengan pilihan Inzaghi yang meniadakan pemain-pemain penting seperti Sommer, Calhanoglu, dan Lautaro. 3 pemain penting di tiap lini tersebut malah di bangku cadangkan. Mungkin ada yang menganggap ini bagian dari strategi untuk hadapi Napoli di akhir pekan. Tapi Munchen pun sama, mereka akan hadapi Union Berlin, tim kuat di Bundesliga. Dan mereka tetap memasang sejumlah pemain kunci di laga lawan Copenhagen. Lalu mengapa Inzaghi lakukan ini? Jawabannya karena itulah gaya melatih Inzaghi. Mau lawannya tim lemah atau kuat, saat timnya main 3 kali seminggu, ia akan lakukan rotasi besar-besaran. 9-7 pemain akan diganti secara bergantian dalam seminggu tersebut. Hal ini sudah ia lakukan dari musim lalu. Tapi untuk laga ini saya pikir cukup keterlaluan. Memainkan tim cadangan di laga penting sangatlah riskan. Itu membuat Inter buruk dalam bertahan dan susah dalam menyerang. Kedepannya agar hal ini tidak terjadi, menurut saya harusnya rotasi tidak membangku cadangkan semua pemain inti. Setidaknya 1 pemain inti di setiap lini harus ada. Seperti di depan salah satu dari Lautaro atau Thuram harus main. Atau di tengah salah satu dari Calhanoglu atau Barella harus main. Jangan dua-duanya tidak main agar stabilitas permainan terjaga. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan gaya rotasi ekstrim Inzaghi ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.